Pagi itu, Linami dibangunkan oleh alarm di ponselnya. Dia segera bersiap-siap untuk bekerja di bagian marketing di sebuah perusahaan startup. Nami adalah seorang pekerja keras. Ia juga sering membantu di kafe milik ayahnya. Meski hidupnya datar-datar saja, Nami sangat bergantung pada ponselnya untuk segala urusan. Mulai dari pengingat waktu, hingga pekerjaan dan komunikasi. Suatu malam, setelah bersenang-senang pergi karaoke, minum-minum, makan-makan dengan teman-temannya, Nami kehilangan ponselnya dalam perjalanan pulang ke rumah. Ponselnya terjatuh waktu di dalam bus dan seorang pria mengambil ponsel tersebut. Keesokan paginya, teman Nami yang bernama Eunjo menelepon ke ponselnya dan diterima oleh pria tersebut. Pria itu yang mengaku menemukan ponsel Nami dan ingin mengembalikannya. Namun, pria itu menggunakan suara palsu dan menyamar sebagai perempuan yang tulus ingin mengembalikan ponselnya. Eunjo menemui Nami yang masih dalam keadaan mabuk dan memberitahunya tentang telepon dari orang yang mengaku menemukan ponselnya. Nami kemudian menghubungi orang tersebut dan memintanya untuk mengembalikan ponselnya ke kafe ayahnya. Tanpa disadarinya, lawan bicaranya adalah seorang pria yang memutar rekaman suara perempuan untuk menipu Nami. Setelah percakapan selesai, pria itu mencoba membuka ponsel Nami, tapi ternyata ponsel Nami dilindungi kata sandi. Setelah selesai mencoba mengisi kata sandi ke ponsel Nami dan gagal. Pria itu kemudian memecahkan layar ponsel Nami dan sepertinya memiliki rencana jahat. Di tempat lain, ayah Junyong, seorang detektif polisi bernama Jimen sedang menangani kasus pembunuhan yang sangat mengerikan. Para polisi belum menemukan petunjuk sama sekali dari kasus tersebut. Namun Jimen memperhatikan bahwa mayat-mayat ini dikuburkan dekat pohon plum yang pernah ia tanam bersama putranya.
Jiman merasa semua pembunuhan ini kemungkinan berhubungan dengan putranya yang menghilang bertahun-tahun yang lalu. Jiman kemudian melacak lokasi anaknya melalui interaksi chat dengan mantan istrinya. Setelah menemukan tempat persembunyian Junyong, Jiman menemukan cukup bukti yang melibatkan putranya dalam kasus pembunuhan tersebut. Nami terburu-buru masuk ke kafe ayahnya karena terlambat. Setelah bertemu ayahnya, ternyata ayahnya sudah tahu bahwa dia kehilangan ponsel. Nami kaget dan bilang, "Loh, kok tahu?" Kemudian dia segera memakai celemeknya. Tidak lama kemudian, Nami menerima telepon dari seseorang yang berniat mengembalikan ponselnya dan mengatakan bahwa ponsel Nami rusak. Orang tersebut mengatakan telah menanggung semua biaya perbaikan dan memberikan alamat tukang reparasi tempat Nami dapat mengambil ponselnya. Nami mendapatkan alamat sebuah toko reparasi dan memasukinya, meskipun gedung tersebut terlihat terbengkalai. Di sana, dia bertemu dengan seorang pria yang mengenakan masker dan topi agar identitasnya tidak terungkap. Pria tersebut memberikan formulir untuk diisi oleh Nami sebelum melakukan perbaikan pada ponselnya, termasuk meminta kata sandi keamanan ponsel Nami. Pria tersebut, yang kemudian kita kenal sebagai Junyong, menambahkan sebuah spyware ke dalam ponsel Nami. Begitu Nami mengambil ponselnya kembali, Junyong bisa melihat aktivitas Nami melalui ponsel tersebut sepanjang waktu. Junyong dapat melacak setiap gerakan Nami sementara Nami tidak menyadari bahwa dia sedang diawasi dan difoto melalui kamera ponselnya. Junyong mulai mengumpulkan informasi detail dari kehidupan pribadi Nami melalui ponselnya. Dia dapat melihat rutinitas harian Nami dan kemana dia pergi serta siapa yang dia temui, termasuk tempat Nami bekerja. Bahkan Junyong dapat mengakses semua chat dan sosial media Nami, bahkan saat Nami tertidur malam hari. Junyong juga tahu alamat rumah Nami dan kode masuk untuk rumahnya.
Sementara itu karena prestasi Nami yang bagus, dan dia sangat rajin dan pekerja keras, pimpinannya ingin memberikan promosi dan kenaikan gajinya kepada Nami. Tuh, Beb. Dan Nami kemudian mempersilahkan pimpinannya mengumumkan perihal kenaikan gajinya. Tapi pimpinannya bilang bahwa mengenai kenaikan gaji tersebut hanya untuk Nami seorang. Tapi Nami adalah tipikal teman yang setia. Jadi dia memohon kepada pimpinannya untuk menaikkan gaji semua teman-teman kantornya jika usaha mereka berhasil. Dan pimpinannya mau menerima permohonan Nami. Nami kemudian melakukan pekerjaan tersebut bersama teman-temannya, memfoto dan mempromosikan produk-produk perusahaan yang memakai jasa perusahaan mereka. Sementara di tempat lain, Junyoung ternyata sudah berada di dalam rumah Nami. Karena Junyoung mengetahui alamat dan kode pintu rumah Nami, dia bisa masuk ke dalam rumah Nami dan melihat seisi rumah Nami, mulai dari kamar tidurnya dan kamar mandi, serta berpura-pura ingin membeli CD Nami. Junyoung pun mengajak Nami bertemu di suatu tempat. Kemudian Junyoung melakukan penarikan uang di ATM, sepertinya ATM milik korban sebelumnya. Lalu pergi ke percetakan untuk mencetak kartu bisnis, keknya akan melakukan penipuan lagi. Sementara itu Jiman masih terus melakukan penyidikan kasus pembunuhan Junyoung. Teman Jiman menduga kalau Eun Mi-gyung adalah korban pembunuhan Junyoung. Teman Jiman pun terus menganalisa kejadian yang dialami oleh Mi-gyung, dan ternyata Mi-gyung pernah mengajukan gugatan penipuan terhadap dirinya. Lalu tanpa sengaja Jiman melihat alamat rumah Junyoung di catatan investigasi temannya. Tak lama kemudian Jiman bergegas pergi ke alamat tersebut. Sesampainya di alamat tersebut, Jiman langsung masuk ke dalam perumahan dan mencari nomor rumah yang dimaksud. Lalu mengintip dari luar rumah tersebut, apakah ada orang atau tidak. Ternyata rumah tersebut tidak ada orang. Lalu Jiman bertanya kepada seorang Grab untuk memastikan apakah sudah benar nomor rumah yang dimaksud. Jiman pun langsung masuk ke dalam dan memeriksa rumah tersebut, apakah memang ini rumah Junyoung. Sementara itu Junyoung sedang dalam perjalanan pulang ke rumahnya. Tetapi sewaktu mau membuka pintu rumahnya, dia merasa ada yang aneh. Lalu mengambil sehelai benang merah di bawah pintu. Sebelumnya benang merah itu dia letakkan di atas pintu rumahnya. Sementara Jiman bersembunyi di balik dinding. Junyoung pun mengetahui bahwa ada orang di dalam rumahnya. Jiman pun melanjutkan penyelidikannya, dia melihat-lihat sekeliling rumah itu. Kemudian Jiman melihat cairan berwarna kuning di dalam botol, dan teringat akan warna kuku korban pembunuhan waktu itu. Junyoung kemudian berjalan ke samping rumahnya, untuk mengintip siapa yang berada di dalam rumahnya. Jiman melihat sebuah foto wanita tua dan muda, lalu dia membayangkan wajah wanita muda itu dengan wajah mayat waktu itu, dan ternyata mirip. Sementara Junyoung hanya bisa berdiam diri saja menatap Jiman dari balik jendela. Jiman terus melanjutkan penyelidikannya, kemudian Jiman menarik sebuah koper sambil merekam isi koper tersebut, dan ternyata ada kartu nama Junyoung. Kartu nama tersebut dari beberapa perusahaan. Jiman masih terus mencari bukti-bukti.
Tiba-tiba ponsel Jiman jatuh, sepertinya ada pesan masuk di ponselnya. Jiman kemudian melihat siapa yang mengirim pesan kepadanya. Ternyata Junyong. Jiman kaget dan langsung keluar dari rumah Junyong, sambil lihat kiri kanan. Jiman terus mencari Junyong, lalu MMS masuk di ponselnya. Ternyata Junyong yang mengirim MMS tersebut di atas gedung seberang. Jiman segera berlari ke atas gedung tersebut. Setelah sampai di atas gedung, Jiman melihat Junyong. Jiman pun terus mengejar Junyong. Sesampai di atas gedung, ternyata Junyong telah menjebak Jiman. Junyong kembali ke rumah, dengan membasahi semua ruangan rumahnya. Jiman melihatnya melalui pesan MMS. Jiman pun segera kembali ke rumah Junyong untuk melihat apa yang terjadi di dalam rumah Junyong. Ternyata rumah Junyong telah banjir oleh air keran, yang sengaja dibuka oleh Junyong. Hilang sudah semua bukti-bukti yang ada di rumah Junyong. Setelah itu nampak Junyong berada di kafe Misi, dan memesan jus sari buah plum. Kemudian Junyong berbincang-bincang dengan ayah Nami. Ayah Nami bilang bahwa dia mengingat wajah Junyong karena orang yang memesan jus sari buah plum adalah pelanggan tetap. Junyong sedikit terkejut, kemudian wajah lugu-lugu tai kucingnya muncul. Kemudian Junyong duduk di kursi yang kosong, sementara di depannya ada Nami lagi lihat grup chat rekan-rekan kantornya. Mereka sedang membahas tentang kenaikan gaji. Ketika sedang asyik ngeliat chatting, tiba-tiba ada pesan WA masuk. Ternyata Junyong yang mi-WA Nami, untuk mengambil pesanan CD pada Nami. Kemudian mereka pun bertransaksi penjualan. Lalu Junyong bertanya kepada Nami, apakah bisa titip jual tiket miliknya. Dan sepertinya Nami tahu tiket apa itu. Dengan segera Nami menjawab bisa, dan Nami pun langsung membeli tiket tersebut. Junyong lalu bilang kalau tiket tersebut ada terjadi masalah, Nami bisa menghubunginya. Junyong pun memberikan sebuah kartu nama miliknya. Tak lama kemudian ayah Nami datang dengan jus sari buah plum pesanan Junyong. Sepertinya ayah Nami kurang suka dengan perilaku Junyong, dan dengan sedikit kata sindiran untuk memaksa Junyong pergi. Junyong akhirnya beranjak pergi dari kafe milik ayah Nami. Setibanya di rumah Nami, ayahnya dan Nami berbincang-bincang. Sepertinya ayah Nami ingin pindah rumah ke Seoul, karena ayahnya khawatir terhadap Nami, terlebih lagi ada Junyong. Ayah Nami menganggap Junyong pria yang aneh dan curiga padanya, karena secara tiba-tiba dia menjadi pelanggan tetap kafenya, kemudian membeli CD bekas dan menjual tiket bisbol. Menurut Ayani ini semua pasti bukan kebetulan tetapi telah direncanakan. Ayah dan anak tersebut terlibat adu mulut sedikit, setelah itu Nami pun masuk ke dalam rumah. Dan ayah Nami pun mengendarai mobilnya pergi dari rumah Nami. Tiba-tiba seseorang datang ke rumah Nami sambil membawa tas travel. Sementara Nami di dalam rumahnya lagi bete karena tadi baru saja bertengkar dengan ayahnya. Ketika sedang melihat-lihat HP-nya, tiba-tiba ada sekilas bayangan orang lewat di jendela rumahnya. Nami kaget, dan memanggil ayahnya, juga temannya tapi orang itu tidak menyahut.
Kemudian Nami mengambil sebilah pisau kecil dari saku celananya. Bersiap-siap. Lalu tiba-tiba, ternyata Eunjo yang datang. Nami pun lega. Eunjo memberi saran agar pintu rumah Nami dipasang kode pengaman biar lebih aman. Tapi Nami tidak menggubrisnya, malah bertanya kepada Eunjo. Lalu Eunjo mengajak Nami minum-minum di luar rumahnya. Ternyata Eunjo lagi bertengkar dengan ibunya dan gagal wawancara kerja, dan kabur dari rumah. Lalu mereka pun terlibat perbincangan tentang pria yang dikenal Nami, Jun Yong. Nami merasa kepribadian Jun Yong sangat mirip dengannya. Eunjo pun menebak bahwa Nami naksir kepada Jun Yeong. Tetapi Nami bilang, ayahnya tidak suka Nami bergaul dengan Jun Yong, dan menaruh curiga dengan Jun Yong. Eunjo membela ayah Nami dan bilang mungkin ada alasan tertentu kenapa ayah Nami tidak suka kepada Jun Yong. Nami kemudian teringat dengan temannya yang bekerja di perusahaan yang sama dengan tempat Jun Yong bekerja. Sementara di rumah ayah Nami sedang mengenang kembali masa lalu. Tiba-tiba SMS masuk, ternyata Nami meminta maaf kepada ayahnya. Kemudian Nami menyuruh ayahnya mendownload sebuah aplikasi di HP-nya. Tapi ayahnya masih ragu-ragu, kemudian Nami meyakinkannya. Ayah Nami pun mendownloadnya. Sin kemudian berpindah ke Jiman yang sedang berada di restoran milik Ibu Mi Gyeong. Kemudian Jiman bertanya tentang Mi Gyeong dan menginterogasi Ibu Mi Gyeong. Ibu Mi Gyeong bilang bahwa putrinya beberapa hari lalu HP-nya pernah rusak dan seorang pria mengaku telah membayar biaya reparasi dan menyuruhnya mengambil HP-nya di toko reparasinya. Jiman pun bertanya, di mana toko reparasi tersebut? Tapi Ibu Mi Gyeong tidak tahu tempatnya. Sin kembali ke rumah ayah Nami, tampak ayah Nami sedang memutar ulang video kenangannya bersama Nami dan istrinya. Lalu tiba-tiba ada sebuah paket kiriman tiba, ayah Nami pun heran, siapa yang mengirim paket tersebut malam-malam. Ayah Nami pun keluar dan pergi ke depan rumahnya untuk melihat paket tersebut. Saat ingin mengangkat paket tersebut, tiba-tiba dari belakang datang seseorang dan memukul kepala ayah Nami. Keesokan harinya, Nami akhirnya sadar bahwa ponselnya telah ditanam spiwara yang membahayakan kehidupan dan karirnya. Sebuah foto dengan rekannya terposting sendiri di akun sosial media Nami pada malam hari di mana Nami terlihat melecehkan rekan kerjanya, menyebabkan kerugian besar bagi perusahaannya. Akhirnya, Nami dipecat meskipun dia memberitahu atasannya bahwa ponselnya sedang diretas.